Swastiastu. Matur suwun semua majeng ring pengantar acara ando galas ane kabicering sekian didiang pacang matur amat. Kaping ajeng mantu ring ibu kasubagja sane banget mustika didiang Bapak Pegialo taler pina ke Jeremangku sane suciang didiang sapunika taler ide dade sareng sami para adiki bakti sane banget tresna didiang. Angayu bagi pisar irahinane sane becik puniki didiang kayuji nagingin pemargi dharma wacana sane memurde meseh ring angge sarire. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak jarang kita mendengarkan kata-kata tentang bahwa musuh sesungguhnya ada di dalam diri. Kemudian ditambahi dengan lontar dari Ramayana petikan 1 nomor 4, yaitu ragadi musuh maparo tan madah ringati wani. Seolah-olah menyatakan bahwa benar musuh itu sesungguhnya dalam diri kita. Kalau kita melihat beberapa teks yang tertuang di dalam beberapa sloka Sarasamu saya, memang sesungguhnya ada 3 yang harus kita muliakan dalam diri. Muliakan pikiran kita, muliakan kata-kata kita, dan muliakan perbuatan kita. Maka pada setiap puja trisandia itulah yang kita mohonkan pengampunan. Santawiyo kayi ke dosa, kesantawiyo waci ke mama, santawiyo manase dosa. Jadi dalam konteks kehidupan kita, 3 hal ini yang perlu kita muliakan dan 3 hal ini yang perlu kita mohonkan pengampunan. Kenapa 3 hal ini? Karena sesungguhnya 3 hal inilah kemudian kita lampaui, kita lewati, yang kemudian menyebabkan kehancuran dalam diri kita, di mana kehancuran itu penyebabnya adalah musuh yang ada dalam diri. Ada beberapa musuh yang tertuang di dalam beberapa teks, tapi yang paling terkenal adalah Sadripu. Sadripu coba kita lihat, ada kama loba, kroda moha, mada matsarya. Kama itu keinginan. Ternyata keinginan yang berlebih juga menghancurkan, sehingga kemudian disebut musuh. Sekarang inginnya mendapatkan rezeki 3, kemudian lalu ingin lagi 5, ingin lagi 7, ingin lagi 9, ingin lagi 11, dan ingin lagi. Nah, keinginan ternyata musuh dalam diri kita. Maka keinginan ini lebih cepat menjatuhkan manusia. Jadi kalau sekarang kita sudah punya baju seperti ini, keinginan lagi baju yang lain, keinginan lagi, padahal itu adalah baju yang tetap kita gunakan dan cukup. Lalu kemudian itu terus kita kejar, maka ini sesungguhnya menjatuhkan kita dan ini terkategori sebagai musuh. Setelah kama ada loba. Jadi loba ini rakus. Jadi ketika ada makanan yang terhidang di depan kita bersama teman-teman yang lain, lalu kemudian kita konsumsi, ngambil paling banyak. Kenapa? Karena merasa cukup dengan kebanyakan itu. Nah, kita lupa untuk memikirkan teman-teman yang lain. Nah, itu loba. Yang kedua, terkadang juga loba dengan pendapatan. Sekarang sudah punya pendapatan sekian, ingin menambah lagi. Nah, loba. Yang paling berbahaya kan sudah punya istri ini, lalu kemudian loba lagi nyari istri orang lain atas nama pemenuhan keinginan dan loba. Nah, sesungguhnya begitu kita mendapatkan apa yang kita butuhkan, kita sudah cukup. Maka kemudian mengalahkan musuh yang namanya loba ini adalah cukup memenuhi kebutuhan. Nah, jadi mengabaikan keinginan kita, walaupun keinginan itu penting. Nah, kemudian musuh yang ketiga adalah kroda, marah. Boleh marah, tetapi ada tempatnya. Kapan waktunya kita marah, kapan waktunya kita berbaik. Nah, marah itu memang ada banyak hal yang membuat kita jatuh karena marah. Banyak orang sakit darah tinggi karena marah. Banyak orang dijauhi oleh temannya karena marah-marah. Kemudian banyak orang yang
tidak mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya karena amarahnya. Maka kemudian amarah juga, kode itu menjatuhkan kita. Maka itu adalah salah satu musuh yang penting untuk kita kendalikan. Yang keempat adalah moha, bingung. Orang yang bingung adalah orang yang tidak memiliki ketetapan diri untuk memutuskan keputusan. Jadi kebingungan biasanya akan muncul ketika seseorang tidak memiliki pengetahuan terhadap sesuatu, lalu kemudian diharapkan untuk memilih sesuatu itu. Maka ada kebingungan di sana. Nah, bingung juga dipentingkan, tetapi bingung juga salah satu musuh yang harus kita kendalikan, sehingga kemudian kita tidak terjerumus dari keputusan yang mungkin tidak sesuai untuk kita peroleh atau untuk kita dapatkan. Kemudian selanjutnya adalah made, mabuk. Jadi orang punya honor besar, mabuk. Orang punya baju bagus, mabuk. Orang yang tampan, mabuk. Orang yang cantik, mabuk. Apalagi orang yang merasa cantik, mabuknya luar biasa. Nah, yang merasa cantik, walaupun tidak cantik, nah, itu adalah mabuk. Ada lagi orang yang berpura-pura spiritual, nah, itu mabuk. Berpura-pura rajin ke pura, sehingga ke pura sambil berpura-pura, itu mabuk. Sehingga menganggap bahwa Tuhan adalah miliknya, ide betara adalah dirinya. Nah, itu kebenaran monolitik ini adalah musuh yang kemudian kita sebut dengan mabuk. Kemudian yang keenam, itu musuh yang paling terakhir, itu adalah iri hati, atau kemudian disebut dengan matsarya. Iri hati ini sesungguhnya adalah ketika melihat orang lain berhasil, kita ingin akan keberhasilan itu, tapi kita tak mampu. Nah, itu iri hati. Ketika ada orang yang memiliki sesuatu yang lebih, tetapi kita tidak memiliki itu, nah itu ada iri. Umat sedharma yang berbahagia, ragadi musuh moparo itu menempatkan bahwa di dalam diri ini sesungguhnya musuh yang paling utama, agar supaya kita tidak ego, tidak terlalu marah, tidak terlalu mabuk, tidak terlalu sebagainya, sadripu itu. Maka kemudian dalam konteks Hindu Bali, 6 inilah yang harus dikendalikan. Maka ketika ada orang potong gigi, maka dipotong 6, 2 gigi seri, 2 gigi taring dan 4 gigi seri. Kemudian pada saat kita mempedamel, maka ada 6 yang harus kita cicipi, yang disebut dengan sadrasa. Jadi ada manis, pahit, pakah, sepat, masam, pedas. Seperti itulah cara kita mengendalikan. Maka dari itu, memotong gigi bukan menghilangkan sadriku, tetapi mengendalikan sadriku. Karena sewaktu-waktu kita perlu marah agar supaya kita terhindar dari bencana, perlu marah, tapi ada waktunya. Maka kama loba kroda moha mada matsarya ini penting dalam kehidupan kita, tetapi jadikan musuh ini pada tempatnya, sehingga dia tidak menjadi alat untuk menghancurkan diri kita sendiri. Umat sedharma yang berbahagia, musuh selanjutnya ketika selain dalam diri adalah di luar diri. Musuh selanjutnya itu adalah orang yang paling dekat dengan kita, itu adalah musuh kita. Istri, saudara. Coba kita lihat, sekarang ini zaman dua para ini. Kenapa? Banyak sekali orang bermasalah dengan saudaranya. Tidak satu visi, tidak satu misi dalam kehidupan. Dia lupa dengan leluhur, dia lupa dengan kawitan, dia lupa dengan siapa yang memberikan kehidupan sebelumnya. Maka dari itu sesungguhnya umat sedharma yang berbahagia, apabila musuh yang ada dalam diri bisa kita taklukkan, maka kita akan bisa menaklukkan musuh yang ada di luar tubuh kita. Begitu musuh kita taklukkan, maka kita akan memperoleh kejayaan atau kemenangan. Maka kata jaya itu adalah menguatkan bendera kemenangan pada kehidupan kita, sehingga kita memperoleh kehidupan yang baik. Baik dalam konteks ini adalah kita belajar dari salah satu geguritan Cekorde Mantuk Ringrana. Beliau menyatakan mati tan tumut pejah. Mati tan tumut pejah artinya mereka sudah tiada badannya, tetapi namanya tetap hidup abadi. Artinya apa? Mereka yang mampu mengalahkan musuh dalam dirinya, bisa menguatkan sadripu, kemudian menempatkan pada posisinya, maka dia akan menjadi orang yang jaya.
lancaran ke taman air dan lali numasanganan menawi wenten ar sering kayu yang nunas tepuk tangan. Om Santi Santi Santi. Oh.